Dewasa ini, kita sering melihat sampah di daerah Surabaya. Dikutip dari Luki Wahdi pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya mencatat sampah dari warga kota yang masuk ke tempat pembuangan sampah akhir mencapai 1.600 ton sampah perharinya. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa Kota Kenjeran, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan timbunan sampah terbesar, yakni sebesar 225,48 ton perharinya. Hal ini sangat disayangkan karena menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Selaras dengan pendapat Elamin dan juga kawan-kawan pada tahun 2018 bahwa upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sampah ini sangat diperlukan dan juga segera harus dilakukan. Selanjutnya tentang Gen Z. Gen Z sebagai generasi muda memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah ini. Mereka dikenal sebagai generasi yang aktif dan juga inovatif dan kreatif. Sehingga metode yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pendekatan power up habit, yang mana metode tersebut bisa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik. Nah, menyikapi kedua hal tersebut, proyek Rutin Iklim hadir untuk menyediakan volunteer bagi generasi Z atau Gen Z untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di Pantai Kenjeran untuk menyikapi hal tersebut. Sehingga dengan adanya proyek Rutin Iklim ini, kami bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Surabaya, khususnya generasi Z terhadap isu masalah kebersihan lingkungan, terutama pantai. Rumusan masalah yang dapat kami jabarkan ialah yang pertama, bagaimana tingkat kepedulian Gen Z terhadap kebersihan pantai dan masalah sampah yang menumpuk. Lalu yang kedua ialah bagaimana strategi kita untuk meningkatkan Gen Z terhadap kebersihan pantai Kenjeran. Lalu yang terakhir, adakah pengaruh dari Gen Z terhadap kebersihan pantai Kenjeran? Lalu tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian Gen Z terhadap kebersihan pantai Kenjeran dan masalah sampah yang menumpuk agar dapat menciptakan lingkungan pantai yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, manfaat dari proyek sendiri ialah dapat memberikan sumbangan ilmu dalam upaya peningkatan SDGs pada poin 11, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Lalu pada poin 13 tentang penanganan perubahan iklim, dan poin 14 yaitu tentang menjaga ekosistem laut. Lalu manfaat lainnya ialah dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penanganan pantai yang sudah tercemar. Nah, kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang akan kita bahas adalah volunteering, Gen Z, dan juga habit. Yang pertama ada volunteer. Volunteer adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu, organisasi, atau kelompok. Berikutnya ada Gen Z. Gen Z adalah generasi muda yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Dan yang terakhir ada habit. Habit adalah suatu kegiatan yang diulang-ulang namun tidak disadari oleh diri kita sendiri, yang biasanya terangsang oleh stimulus dan respons. Halo semua, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data pada proyek yang akan kami lakukan yaitu menggunakan purposive sampling, yaitu dengan kriteria kita mencari masyarakat Gen Z yang berumur 12 sampai 23 tahun. Lalu untuk sampling yang kedua kita menggunakan snowball sampling. Jadi pada penjelasan sebelumnya kita menggunakan Google Survey, Google Form. Kita berharap para anggota akan menyebarkan kembali Google Form kita, lalu kita semakin mendapatkan data semakin banyak dari anggota Gen Z. Itu saja untuk penjelasan teknik pengambilan data dari saya. Semoga data yang kita kumpulkan dapat mencari kesadaran anggota Gen Z. Terima kasih. Jadi proyek kami dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 7, 12, dan 14 November tahun 2024 di Pantai Kenjeran. Untuk sumber data yang kami gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Dari sumber data primer kami mendapatkan dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta volunteer. Untuk sumber data sekunder kami dapatkan dari artikel, jurnal maupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan serupa. Nah, untuk populasinya yaitu kami menggunakan Gen Z dari usia 12 sampai 23 tahun dengan range 15 sampai 25 peserta volunteer. Oke, selanjutnya adalah teknik pengelolaan dan analisis data.
Dari sini kelompok kami menggunakan metode kualitatif sebagai pengumpulan data dengan pendekatan tematik. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan melaporkan hasil yang muncul dari hasil kuesioner. Analisis yang kami lakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data awal, yang kedua proses coding, yang ketiga identifikasi tema, yang keempat interpretasi tema, yang kelima validasi data, dan yang keenam adalah pelaporan hasil analisis. Di sini kami dari kelompok 5 PDB 57 Universitas Erlangga telah melakukan survei terhadap kesadaran Gen Z terhadap isu-isu lingkungan. Hasil survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa generasi Z yang berusia 15 sampai 24 tahun sebenarnya tingkat kesadaran mereka cenderung tinggi. Mayoritas dari mereka menjawab bahwa pantai yang pernah mereka kunjungi cenderung mempunyai kondisi yang kurang bersih. Maka dari itu kami rutin clean memberdayakan usia generasi Z yaitu usia 15 sampai 24 tahun untuk menggalangkan kegiatan pelestarian lingkungan. Kegiatan pertama yang akan kami lakukan adalah pembersihan Pantai Kenjeran yang akan dilakukan selama 3 kali. Dan tujuan yang ingin kami capai yaitu kita dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dan ekosistem laut, lalu kita dapat meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Sekian, terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmore! Boom!